dibahas dulu. Ya, masih bersama kami di Saling Silang Mbak Lena dan Pak Jazil. Silakan menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Kang Pipin begitu. Ada beberapa hal yang dijanjikan oleh Jokowi hingga satu tahun menjelang 2019 tidak kunjung tercapai. Apa itu tidak bentuk kegagalan? Ya, tadi kalau disampaikan oleh Kang Pipin tadi ya, itu kan belum menyeluruh potretnya. Tadi saya sampaikan, jangan-jangan mungkin yang ditanya adalah kader PKS atau simpatisan PKS. Ibu-ibu PKS. Ibu-ibu PKS. Bukan. Ibu-ibu. Jadi ini hasil survei. Ya. Hasil survei yang diperuntukkan surveinya. Indokaf, LSI. Jadi ini bukan dari PKS. Ya, tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa memang apa yang diupayakan oleh pemerintah ini kan ada 66 janji Jokowi yang semuanya itu kan masih kita tunggu nanti sampai 2019 selesai, dan kita sedang pemerintah koalisi kan sedang bekerja untuk mencapai 66 janji yang diucapkan. Tapi bahwa ada beberapa awalnya memang ada nuansa tidak akan menambah hutang yang sudah ada sejak pemerintahan Jokowi SBY, tapi ternyata juga ditambah begitu ya. Subsidi juga dihilangkan begitu. Tarif listrik menjadi naik begitu. Itu bukannya fakta yang memang itu kan semua rakyat menurut PKS. Ini kan di DPR itu ada namanya Undang-Undang APBN ya, ada rancangan Undang-Undang APBN. Semua neraca pemerintahan ini, perdagangan dan sebagainya, APBN itu kan disahkan oleh DPR. Jadi pemerintah mengajukan, apa yang kemudian dikerjakan oleh pemerintah itu kan sudah dibahas di DPR. Artinya PKS, Gerindra, juga PKB, P3, semuanya ikut menyetujui dengan rancangan Undang-Undang APBN. Tidak pernah ketika paripurna di APBN itu ditolak rancangan APBN. Semuanya disetujui. Jadi bukan salah pemerintahan karena pemerintahan ini kan dibangun oleh eksekutif, yudikatif, legislatif, semua ya, 3 cabang kekuasaan. Artinya apa yang dilakukan oleh eksekutif itu juga mendapat endorsement dari DPR RI, dari termasuk semua partai-partai yang ada di DPR, kecuali ada penolakan misalnya terhadap APBN. Itu kan dalam perjalanannya semua disetujui soal hutang tadi. Nah, menyangkut soal yang tadi dikesankan oleh Kang Pipin bahwa sepertinya kok kelihatan makin sulit dari hari ke hari. Situasi global, situasi internal ini memang menjadi tantangan tersendiri, Mbak Fesi. Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi, pemerintahan Pak SBY 10 tahun yang pemerintahan reformasi ini kan mendapat pekerjaan rumah atau bagian cuci piring yang luar biasa. Dan kita melihat bahwa baik Pak SBY sudah bekerja keras, sekarang Pak Jokowi juga melakukan kerja-kerja yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita tahu selama 32 tahun itu negeri ini kan dilanda berbagai persoalan, berbagai krisis ekonomi, moneter, krisis politik, dan itu pemerintah yang diberi mandat dan dengan karena tidak ada GBHN, janji politik, janji kampanye Jokowi yang 66 itu kan menjadi apa namanya? Jadi intinya sudah kerja keras lah ya, Pak sedang Jokowi terus ini. bekerja. Sedang terus publik itu keras. menanti. Dan kita butuh dukungan memang dari masyarakat, dari DPR itu agar semua yang menjadi cita-cita ini bisa dicapai bersama. Kalau melihat ketiga ini seperti kawan koalisi sejak awal ya, padahal tidak terlalu awal. Kita siapapun ya pemerintahan di P3 itu harus mungkin perlu saya ceritakan ya. Nanti saja ceritanya saya harus ke Kang Pipin. Kang Pipin silakan, Kang Pipin. Ada hal-hal yang memang menjadi termasuk infrastruktur. Anda tidak mengakui keberhasilan Pak Jokowi di infrastruktur? Saya kira publik mengakui 70% infrastruktur itu memang dibangun, tetapi publik mengakui hanya 40% mengakui keberhasilan di bidang ekonomi. Dan ada hal yang paling urgen yang saat ini publik respon adalah terkait dengan pengangguran. Saya harus katakan, pada tahun 2014 selesai Pak SBY, pengangguran di Indonesia itu 7.200.000. Kemudian Pak Jokowi berjanji akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak 10 juta. Dan saat ini tahun 2017-2018 pengangguran ada 7 juta. Ya, saya hitung bisa begini, 3 tahun, setiap tahun itu pengangguran hanya 1 juta. 1 juta ditambah 1 juta ditambah 1 juta
ditambah 7 juta di era Pak SBY, totalnya 10 juta. Menteri Tenaga Kerja kita mengatakan bahwa 10 juta lapangan pekerjaan itu sudah ditunaikan oleh Pak Jokowi. Pertanyaannya, kalau itu sudah ditunaikan, seharusnya sisanya harusnya 200.000 saja. Tetapi buktinya di 2018 pengangguran di angka 7 juta. Ini Mas Jazil silakan. Jadi menjawab yang dihargai dari PKB. Jadi memang bagian mengkritik tuh memang enak, Mbak. Ya, nggak ada masalah karena kritik Dan harus itu dijelaskan. vitamin ya. Dan kita juga tidak usah tersinggung dengan kritik karena alergi ya. Iya, dan semua kritik belum tentu benar. Termasuk semua pujian juga belum tentu benar iya. ya. Dan memang pemerintahan ini apalagi Pak Jokowi, apalagi Pak Menteri juga manusia biasa yang bekerja sesuai dengan target-target yang sudah dibuat. Bahwa misalkan belum tercapai atau ada sebagian yang belum tercapai itu bisa dimaklumi saja. Tetapi ini kan pemerintahan terus bekerja. Dan sekarang ini memang di tengah kesulitan global, pemerintah dan seluruh aparatur pemerintah harus bekerja lebih kuat. Karena apa? Kalau enggak dikritik terus. Itu tadi silahkan dijawab yang pengangguran. Dan ini harus dibuktikan dan secepat mungkin. Karena kalau ini disampaikan terus-menerus ke publik, misalkan soal pengangguran, soal memang kesenjangan ada, itu kita nggak bisa nutup mata. Siapapun nanti yang jadi presidennya akan seperti itu. Dan jangan dibilang bahwa misalkan ketika Pak Jokowi diganti Pak Prabowo terus kesenjangannya menjadi nol, nggak mungkin itu, nggak masuk gitu lah. Tetapi bahwa ini yang disampaikan soal hashtag ganti presiden, apa ini membangun suasana ingin ada perubahan dari Pak Jokowi ke figur yang lain ini. Itu sah-sah saja, tetapi kami PKB yang ada dalam koalisi terus ingin melanjutkan apa yang menjadi kerja-kerja Pak Jokowi selama ini. Justru kalau belum sempurna nanti kita akan sempurnakan Pak. Di periode yang kedua. Seperti itu. Sebentar Mas Adi dulu kita kasih kesempatan. Silakan Mas Adi. Saya sih selalu mengatakan bahwa politik itu kan soal persepsi dan berebut klaim. Jadi siapa yang paling unggul dan siapa yang mengklaim tidak unggul. Jadi apa yang disampaikan oleh Kalena dan Bang Jazuli bahwa Pak Jokowi sudah melakukan banyak hal, infrastruktur sudah dibangun di mana-mana. Ini tidak ada artinya kalau tidak mampu dikapitalisasi sebagai bentuk dukungan di 2019 Menurut yang Anda akan hingga datang. saat ini sudah bisa tidak itu terus kemudian dijadikan gong atau kemudian dijadikan amunisi? Sejauh ini masih belum maksimal, karena suka nggak suka yang disebut dengan infrastruktur itu adalah fasilitas publik yang susah dijangkau oleh masyarakat kebanyakan. Bandara, kan sedikit orang yang bisa ke bandara dan yang pesawat. Yang kedua, rel kereta api juga begitu. Misalnya soal pelabuhan, ada tol juga. Ini ada kelompok-kelompok menengah tertentu yang bisa mengakses dan menggunakan itu. Pembangunan di Indonesia Timur kan bukan termasuk di Indonesia bagian kelompok timur. menengah tertentu ya? Betul, tapi pada saat yang bersamaan, Mbak, kenapa ini turut menjelaskan kenapa tingkat ketidakpuasan, terutama soal pengangguran dan akses terhadap daya beli masyarakat itu rendah. Ada semacam disparitas bahwa infrastruktur diklaim sudah sukses, tapi pada saat yang bersamaan kebutuhan pokok real masyarakat ini yang kemudian jauh dari ekspektasi. Inilah yang kemudian menjadi kayu bakar teman-teman PKI dan Gerindra untuk memposisikan dirinya bahwa Pak Jokowi harus diganti dengan tagar 2019 yang akan datang. Ini kan berebut positioning aja sih sebenarnya. Tergantung nanti misalnya bagaimana kerja politik Gerindra dan PKI ini meyakinkan publik bahwa pemerintah saat ini gagal. Oke, tapi untuk sejauh ini tagar ganti Presiden 2019 yang sempat viral dan lain sebagainya sudah bisa dikatakan berhasil tidak untuk terus kemudian membuat masyarakatnya ternyata memang kerja Pak Jokowi tidak sesignifikan yang disampaikan oleh pemerintah dan kawan-kawan di koalisi. Kalau dilihat sekarang sih agak sedikit belum bisa dibaca secara maksimal, tapi bahwa hanya rame di medsos saja. Hanya rame di medsos, tapi respon yang dikeluarkan oleh teman-teman istana dan teman-teman koalisi itu menunjukkan bahwa tagar ganti Presiden 2019 yang akan datang ini bukan daya sepele, rusaknya luar biasa. Jadi orang yang tidak ngerti politik hanya sekedar iseng-iseng buat nongkrong itu juga menjadi bagian dari itu. Nah, kenapa ada ribut-ribut tagar 2019 ganti Presiden dilawan dengan tagarnya teman-teman P3 misalnya Jokowi 212.
Jokowi 2 periode di Solo, 1 periode di Jakarta, dan 2 periode jadi presiden. Ini tekan tagar sebagai tanding ulang sih sah-sah saja. Yang diperebutkan dalam tagar ini apa yang disebut dengan bandwagon effect. Jadi ada efek domino di mana yang mendapatkan dukungan mayoritas seolah-olah itulah yang akan menjadi kebenaran ke depan, dan itulah akan menjadi kecenderungan untuk diikuti oleh banyak orang. Jadi kalau tagar presiden 2019 diganti dan merasa diklaim paling banyak didukung orang, kecenderungan untuk tidak memilih Jokowi akan banyak. Ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Tapi sejauh ini kan belum bisa diukur sih sebenarnya. Tapi daya kejutnya membuat banyak orang ini tidak bisa. Tapi survei sudah menunjukkan. Saya membaca survei median yang terakhir. Survei median menunjukkan. Ketika bertanya begini, kalau misalnya hari ini Pilpres, kira-kira Bapak mau pilih Jokowi atau non Jokowi? Tahu nggak hasilnya berapa? 45% memilih Pak Jokowi, 46% memilih non Jokowi, 8% tidak menjawab. Kalau Kompas jadi kalau misalnya tidak begitu, Pak. Kepuasan publik itu 72%. Nah, itu artinya kinerja pemerintah ini diapresiasi. Tapi apakah seperti disampaikan Mas, apakah itu akan diikuti dengan elektoral, itu tidak berbanding lurus tingkat kepuasan yang ada. Artinya arah pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi sudah benar karena memberikan kepuasan. Tetapi soal gangguan terhadap elektoral ya banyak kan, yang ada beberapa masukan, kritikan kepada beliau. Dan itu hal-hal yang lumrah saja. Dan hari ini tidak ada tokoh yang memiliki elektoral yang bisa menandingi Pak Jokowi, nggak ada. Belum. Itu apakah karena petahana, apakah karena memang Pak Prabowo mesin politiknya belum bekerja, karena masih ada seperempat hati Pak Prabowo yang masih mikir-mikir apa maju atau tidak? Nanti kita coba membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.